Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Met di channel Cak Met Tutorial. Pada kesempatan kali ini, Cak Met akan bahas tutorial tentang sistem pengapian pada kelistrikan sepeda motor Revo 110 PCM Fi. Cak Met akan bahas tentang perkabelannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikannya. Kali ini Cak Met akan bahas tentang skema jalur kabel sistem pengapian pada motor tersebut. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat, supaya Cak Met lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Met ucapkan terima kasih. Syarat terjadinya proses pembakaran di ruang bakar ada 3, yaitu harus adanya bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar, harus adanya proses kompresi, yaitu memampatkan bahan bakar di dalam ruang bakar, harus adanya proses pengapian, yaitu percikan bunga api dari busi untuk membakar bahan bakar yang sudah dimampatkan, dan ini yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel sistem pengapian Revo 110 PCM Fi, Cak Met terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem pengapian pada motor tersebut sebagai berikut. Baterai, atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari 2 terminal. Terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah, terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Fuse, biasa dikenal dengan nama sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Adapun sekring di Revo 110 PCM Fi ada 2, yaitu sekring 15 ampere warna biru dan sekring 10 ampere warna merah. Regulator rectifier, biasa dikenal dengan nama kiprok. Adapun di regulator rectifier Revo 110 PCM Fi menggunakan soket 6P, tetapi yang terpakai ada 5 terminal. Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi arus searah atau DC, dan regulator memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Adapun di regulator rectifier terdapat 5 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip putih menuju ke kunci kontak, terminal kabel warna merah strip kuning menuju ke sekring 15 ampere dan sekring 10 ampere, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi, terminal kabel warna putih menuju ke alternator, terminal kabel warna kuning menuju ke speedometer, lampu senja depan, saklar dimmer, dan lampu belakang. Kunci kontak. Kunci kontak berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam menuju ke speedometer, terminal kabel warna hitam strip merah menuju ke sekring 10 ampere, terminal kabel warna merah menuju ke regulator rectifier melalui kabel warna merah strip putih, terminal kabel warna biru strip hitam. Lebih detailnya silakan dilihat video tutorial mengenai jalur kabel kunci kontak Revo 110 PCM Fi yang pernah Cak Met bahas sebelumnya. Speedometer adalah tempat perlengkapan indikator daripada lampu sen, lampu dim, lampu mil, bahan bakar, serta kecepatan motor. Adapun indikator lampu di speedometer ada beberapa kabel, yaitu kabel warna hijau menuju ke massa bodi, kabel warna kuning menuju ke regulator rectifier, lampu senja depan, saklar dimmer, dan lampu belakang. Kabel warna hitam menuju ke kunci kontak. Kabel warna putih strip biru menuju ke ECM pin 18 sebagai indikator lampu mil. Kabel warna hijau muda strip merah menuju ke ECM pin 29 sebagai indikator lampu netral dan ke saklar netral. ECM atau Engine Control Module yang biasa disebut dengan ECU atau Engine Control Unit adalah seperangkat alat yang bekerjanya mengontrol sistem PCM Fi. Fungsi ECM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melakukan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari pasukan bahan bakar, waktu pengapian, dan mematikannya. Juga mengontrol sistem starter, sistem pengisian, idling subsystem, kecepatan idle, dan sistem PCM Fi. Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor. Adapun di ECM mempunyai 33 pin, terdiri dari 3 baris, tiap baris terdapat 11 pin. Adapun warna kabel sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya. Alternator. Alternator adalah gabungan rotor dan stator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC.
Di dalam alternator untuk pengisian dan penerangan ada dua terminal, yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier sebagai pengisian, terminal kabel warna hijau menuju ke massa body. Sensor CKP atau sensor crankshaft position berfungsi untuk memberikan informasi ke bagian ECM mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Sensor CKP bisa mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya koil pengapian serta injektor yang ada di dalam sistem mesin bisa bekerja pada waktu yang tepat. Pada saat reduktor atau tonjolan pada magnet melewati sensor CKP saat crankshaft berputar, perubahan medan magnet terjadi pada pickup coil. Kemudian sensor mendeteksi perubahan tersebut dan mengubahnya menjadi tegangan dan mengirimkannya ke ECM. Adapun di sensor CKP atau pulser ada dua terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning menuju ke ECM pin 12, terminal kabel warna putih strip kuning menuju ECM pin 23. Koil pengapian berfungsi untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi untuk disalurkan ke busi. Di dalam koil terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Adapun di koil pengapian untuk kabel warna hitam strip biru menuju ke ECM pin 1 dan kunci kontak. Sedangkan untuk kabel warna merah muda strip biru berhubungan ke ECM pin 11. Jok busi berfungsi untuk menghantar arus dari koil ke busi. Jadi, arus listrik yang diteruskan ke koil dan busi bisa tetap stabil. Dengan begitu, arus listrik yang terhantar bisa membuat power tetap terjaga. Busi berfungsi memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar yang sudah dimanfaatkan oleh piston di dalam ruang bakar. Adapun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari terminal positif baterai, kabel warna merah dihubungkan dengan sikring 15 ampere, kemudian dihubungkan melalui kabel warna merah strip kuning menuju ke regulator rectifier dan ke sikring 10 ampere. Dari sikring 10 ampere dihubungkan kabel warna hitam strip merah menuju ke kunci kontak. Dari regulator rectifier, kabel warna merah strip putih dihubungkan ke kunci kontak. Dari regulator rectifier, kabel warna hijau berhubungan ke massa body, ECM pin 2, 9, dan 10, ke speedometer, ke alternator, serta ke terminal negatif baterai. Dari speedometer, kabel warna kuning berhubungan dengan regulator rectifier, kemudian ke lampu senja depan, saklar dimmer, dan lampu belakang. Dari regulator rectifier, kabel warna putih dihubungkan ke alternator. Dari speedometer, kabel warna hitam berhubungan dengan kunci kontak. Dari kunci kontak, kabel warna hitam strip biru berhubungan dengan ECM pin 1 dan koil pengapian. Dari speedometer, kabel warna putih strip biru berhubungan ke ECM pin 18 sebagai indikator lampu mil. Dari speedometer, kabel warna hijau muda strip merah berhubungan ke ECM pin 29 sebagai indikator lampu netral, kemudian dihubungkan ke saklar netral. Dari ECM pin 23, kabel warna putih strip kuning menuju ke sensor CKP atau pulser. Dari sensor CKP atau pulser, kabel warna biru strip kuning berhubungan dengan ECM pin 12. Dari ECM pin 11, kabel warna merah muda strip biru berhubungan ke koil pengapian. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan sistem pengapian pada motor Revo 110 PCM FA sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal positif baterai, arus listrik positif mengalir melalui kabel warna merah menuju ke sikring 15 ampere, keluar berhubungan dengan kabel warna merah strip kuning menuju ke regulator rectifier dan sikring 10 ampere, kemudian melewati kabel warna hitam strip merah menuju ke kunci kontak. Dari regulator rectifier, arus listrik positif juga mengalir ke kunci kontak sebagai arus standby dari kabel warna merah strip putih. Dari regulator rectifier, arus listrik negatif mengalir ke massa body, ECM pin 2, 9, dan 10, ke speedometer, ke alternator, dan ke terminal negatif baterai. Pada saat kunci kontak posisi on, di dalam kunci kontak, kabel warna hitam strip merah berhubungan dengan kabel warna hitam. Kemudian arus listrik mengalir dari kunci kontak menuju ke speedometer. Di dalam kunci kontak, kabel warna merah strip putih juga berhubungan dengan kabel warna hitam strip biru. Kemudian arus listrik mengalir dari kunci kontak menuju ke ECM pin 1 dan koil pengapian sebagai arus listrik positif. Dari ECM pin 29, kabel warna hijau muda strip merah mengeluarkan arus listrik negatif
menuju ke indikator lampu netral dan saklar netral. Karena posisi gigi persneleng posisi netral dan ada arus positif dari kabel warna hitam, maka lampu netral menyala. Begitu juga dari ECM pin 18, kabel warna putih strip biru mengeluarkan arus listrik negatif menuju ke indikator lampu mil. Karena ada arus positif dari kabel warna hitam, maka lampu mil menyala, kemudian mati kembali. Pada saat tombol starter ditekan, motor starter berputar. Dari alternator, kabel warna putih mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator rectifier sebagai sistem pengisian. Adapun dari sensor CKP juga mengeluarkan arus listrik yang selanjutnya dihubungkan ke ECM pin 12 melalui kabel warna biru strip kuning dan kuning strip putih menuju ke ECM pin 23 untuk memberikan informasi mengenai kecepatan, putaran mesin, serta timing pengapian. Yang selanjutnya diproses oleh ECM. Kemudian arus mengalir ke kumparan primer koil pengapian melalui kabel warna merah muda strip biru dari ECM pin 11 sebagai tegangan induksi sendiri. Akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder menjadi tegangan tinggi. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke cop busi, kemudian ke busi dalam bentuk loncatan bunga api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar untuk menjadi gerak putar poros engkol. Apabila ada masalah dalam salah satu komponen dan kabel, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut. Demikian tutorial cara kerja sistem pengapian pada motor Revo 110 PCM FI yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau cara kerja, Cakmat Tutorial mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita semua dalam tahap belajar bersama. Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini, memberi support untuk membuat Cakmat tambah semangat belajar, membuat sesuatu yang kreatif, dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.